Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judi Online di Senayan. Ia meminta Budi Ari tak memfitnah PDI Perjuangan jika sedang merasa panik. Tenang ya Pak ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus, Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Ari untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan. Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom.Digi. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkom.Digi yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketengelep. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Kom.Digi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, BNN menyita 2 ton narkoba jenis sabu di Batam, Kepulauan Riau. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Huko menyebut kasus ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia.
BNN bersama tim gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti dari kapal KMMT Sea Dragon Tarawa. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan lebih dari 60 kotak kardus berisi sabu yang disimpan di lambung kapal. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukum memimpin langsung perhitungan barang bukti dan memastikan bahwa ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Selain barang bukti, petugas juga menangkap 6 orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini. 2 diantaranya merupakan warga negara Thailand, sementara 4 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Ya pemirsa, penyelundupan 2 ton sabu asal Thailand digagalkan tim gabungan di Kepulauan Riau. Petugas menangkap 6 tersangka meliputi 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Kapal yang diduga target menghentikan mesinnya. Berdawan. Petugas gabungan pemberantasan narkoba yang terdiri atas BNN RI, TNI, Bea Cukai, dan Polri menggagalkan penyelundupan 2 ton sabu menggunakan kapal motor Sea Dragon Tarawa dari Thailand ke perairan Kepulauan Riau. Tim gabungan menghentikan kapal motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga sebagai target operasi. Saat menggeledah kapal ini, petugas pun menemukan barang bukti narkoba senilai hampir 2 ton di area mesin kapal dan kompartemen depan. Ayo, ke depan. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 tersangka ditangkap terdiri atas 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Para tersangka terancam maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Hati-hati. Izin Komandan, ini TSK kita pindahkan ke kapal BC. Operasi tim gabungan ini menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah. Kapal berhasil kita kuasai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 3.599 preman di wilayah Jakarta. Mereka terlibat berbagai aksi kriminal dan premanisme. .599 orang diamankan Polda Metro Jaya selama 15 hari operasi Brantas Jaya. Mereka diamankan lantaran terlibat berbagai aksi premanisme di wilayah Jakarta. Dari seluruh preman yang ditangkap, beberapa diantaranya dibina dan ratusan lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi Brantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya total menangani 251 kasus. Terkait aksi premanisme berkedok ormas, Polda Metro Jaya mengamankan 56 orang. Dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak seluruh aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan ormas yang mengganggu ketertiban. Imbas dari kasus ormas Grip Jaya yang sempat menduduki lahan milik BMKG di wilayah Tangerang Selatan. Bagaimana mungkin Ibu melihat ormas ini? Apakah mungkin RUU ormas didorong gitu? Terus yang kedua soal usulan RUU ASN kan 70 tahun. Nah ini pandangan dari DPR RI seperti apa gitu? Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, warung ayam goreng Widuran yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah viral karena diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal. Wali Kota Solo Respati Ardi langsung melakukan sidak ke warung ayam goreng Widuran dan menutup warung tersebut. Wali Kota Solo Respati Ardi melakukan inspeksi mendadak ke rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Jalan Sultan Syahrir, Solo, Jawa Tengah. Sidak dilakukan setelah rumah makan yang berdiri sejak 1973 ini menjadi sorotan publik karena menggunakan bahan non-halal dalam penyajiannya tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Namun saat sidak berlangsung, pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Respati ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon. Restoran diminta tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya, tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa, dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya, Mas Wali? Ya, saya telepon. Terus bagaimana Mas Wali? Ya, beliau saya sampaikan, ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebagian pelanggan baru kecewa dan baru menyadari status non-halal setelah membaca pemberitaan dan komentar warganet. Ya, sangat kecewa tentu ya. Saya pernah beli beberapa kali di sini, tapi dulu sama ngajak pejabat juga kan. Kecewa sekali. Sejak kapan teman? Mungkin sudah setahun lalu. Tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu. Dulu sering bahkan beli nasi box juga untuk hidangan untuk tamu-tamu. Bersama kremes ya? Iya, pakai kremes. Belum nggak ada tulisannya. Kita nggak tahu kalau itu apa, minyak babi. Sebelumnya warung ayam goreng Widuran yang berlokasi di Solo viral karena diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal. Karyawan restoran menginformasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Septiantoro di Solo, Jawa Tengah. Selamat sore, Septi. Apakah masih ada aktivitas di lokasi tersebut? Selamat sore, Valeri. Tepatnya saya saat ini berada di Jalan Sultan Syahrir ya, di rumah makan legendaris Widuran yang saat ini sudah disegel oleh Wali Kota Solo karena disinyalir di warung ini ramai diberitakan dan membuat heboh juga bagi warga Solo dan sekitarnya karena menggunakan bahan yang non-halal seperti itu. Jadi menggunakan bahan non-halal juga tidak menggunakan label yang halal. Untuk itu tadi sekitar jam 9 oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, warung legendaris ini ditutup karena belum untuk mengetahui kepastiannya. Wali Kota Solo tadi bergerak secara langsung karena mendapat aduan dari masyarakat Kota Solo karena mereka mengaku sudah resah dengan kejadian ini. Selanjutnya setelah ditutup saat ini tidak ada aktivitas ya, tampak di belakang hanya ada beberapa petugas yang ada di sana, kemudian hanya ada petugas parkir yang ada di depan toko ayam Widuran ini. Saat ini kita di Wali Kota Solo sedang menunggu
asesmen dari Kemenak dan BPOM untuk kelanjutan seperti apa, apakah akan melabeli toko ini menjadi toko yang halal ataupun warung yang non halal, seperti itu Valeri. Baik, terima kasih Septiantoro melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Septi, selamat sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. TPUA menyebut menyerahkan dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara ini. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah Scientific Crime Investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik ya, sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu. Pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Metode yang digunakan Bareskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, benarkah Roy Suryo CS curigai polisi dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ahli digital sekaligus terlapor Roy Suryo dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Ya, selamat sore. Terima kasih Mbak. Baik, selamat sore. Saya ke Bung Roy terlebih dahulu. Bung Roy, apa yang masih dipersoalkan dari proses penyelidikan ini? Ya, jadi ini kita membaiki semua demi kebaikan bersama. Jadi selama ini kita lihat kepolisian itu kalau melakukan misalnya penyidikan, sampainya juga penyidikan. Cuman dalam kasus ini kan kemarin dari teman-teman TPUA, ini perlu di disclaimer dulu Mbak. Saya tuh sebenarnya adalah kan bagian langsung dari TPUA. Saya bersama Dr. Ismon, Dr. Viva, itu adalah para ekspert yang direkrut ataupun dimintai tolong untuk membantu memberikan keterangan ahli di TPUA. Oke, bukan bagian langsung dari TPUA. Ya, tapi dengan hasil kemarin dari Baris Krim Polri itu kan juga kemudian menegaskan bahwa ada beberapa proses yang mungkin tidak dilakukan dengan proper ya. Ada yang dilakukan misalnya ada undangan kepada TPUA yang saya dengar. Di TPUA juga tidak diberitahu tahapannya, sehingga kalau kita lihat wakil ketua TPUA Pak Sabadika, kemudian sekretaris TPUA Pak Asamkan, itu pernah memasuk surat kepada Biro Kasidik ya, jadi Kepala Biro Pengawasan Penyidik, untuk kemudian melakukan perkara khusus sambil memasukkan 26 poin tadi keberatan, termasuk misalnya minta kalau ada pelapor, kemudian minta gelar perkara tersebut. Saya ini bagus untuk ke depan ya, jadi supaya kalau ada lagi itu kemudian tidak semerta-merta bisa menghentikan perkara, apalagi tidak ada kedua pihak yang mendana. Baik, saya ke Pak Arianto. Ini kan salah satu yang dipersoalkan adalah transparansi. Sebetulnya seberapa terbuka Polri bisa mengungkap proses penyelidikan kepada publik? Sebetulnya kalau menurut saya ya, polisi itu ya di dalam melakukan penyelidikan ya terutama ini ya. Tapi saya sebelum jawab itu saya akan katakan gini, udah pasti dari pihaknya sana itu ya, dari dari pelapor lah itu pasti akan komplain. Ya. Seperti saya dulu saya sudah memprediksi ini ya, dengan melihat bukti-bukti awal yang ada yang disampaikan oleh para pelapor dan temuan-temuan dari UGM dan sebagainya itu, saya yakin itu nggak akan cukup bukti. Itu kan, makanya dulu saya menyarankan pada Baris Krim Polri itu, kalau mau dihentikan, Anda sebaiknya gelar supaya nanti tidak terlalu banyak komplain, gitu kan. Tapi rupanya kan Baris Krim memilih udah cepat-cepat disampaikan, gitu. Nah, itu tidak melanggar itu Mbak, karena di dalam yang namanya transparansi itu hanya slogan daripada Pak Kapolri bahwa kita itu melakukan tugas secara transparansi. Tetapi di dalam KUHP tidak diatur itu bahwa polisi itu kalau menyidik gitu, itu harus seperti yang saya sarankan itu dengan gelar itu. Itu kan gelar itu terbuka itu terobosan saya Pak Roy itu. Karena saya betul-betul menjiwai itu. Makanya saya hanya idealis saja, idealisnya itu dibuka supaya nanti tidak terlalu banyak komplain. Dibuka itu yang dari bukti-bukti sana ini loh, ini. Ya maksudnya dibuka itu apa? Semua pihak itu diundang, pengacaranya juga diundang, pihak terlapornya juga diundang, saksi ahli juga diundang, buktinya dikumpulkan di situ, tunjukkan ini begini ya. Nah, berarti saya berkesimpulan ini karena ini identik dan sebagainya, ini asli. Karena ini asli, maka akan saya hentikan penyelidikan ini. Silakan kalau Anda tidak terima, Anda boleh pakai upaya yang lain-lain, silahkan saja. Itu yang saya sarankan dulu. Tapi kemarin kan tidak. Nah, dengan Baris Krim menghentikan penyelidikan itu, menurut saya itu sudah benar, nggak apa-apa. Tidak melanggar aturan, karena di dalam KUHP tidak ada diatur. Yang namanya tahap penyelidikan itu ya, di dalam KUHP tidak pernah ada aturannya itu. Saya yang dulu bikin perkapnya itu, bagaimana step-stepnya itu, supaya dalam penyelidikan itu bisa bagus lah gitu, maka tak bikin gitu. Nah, jadi sekarang kalau dituntut harus dibuka di sini itu nggak ada dasar hukumnya. Tapi untuk gini ya,
polisi menurut hemat saya sekarang, Barreskrim itu sudah legalize lah, sesuai hukum tidak melanggar. Tetapi jadi tidak legitimate karena ada masyarakat yang tidak begini. Cuman masalahnya sekarang masyarakat yang protes itu ya, itu pasti dari pihak yang melapor kan gitu. Nah sekarang itu hak mereka. Jadi saya dengan ribut-ribut saya, bagi saya no problem itu. Silakan maju ngomong itu, tempuh bagaimana caranya supaya itu bisa disidik kembali. Karena kalau dia peradilan jelas nggak bisa karena hentikannya itu di masalah penyidikan. Nah, Barreskrim kalau kemarin itu mau ngirim ke penyidikan, wong dia tidak menemukan barang bukti bahwa itu kejahatan, tidak salah dong gitu. Inilah yang terjadi. Jadi sekarang kalau dari pihak yang itu tidak terima tadi akan mencoba ke Barreskrim, boleh aja mereka komplain. Tapi Barreskrim pasti tidak akan menggubris itu karena pasti hasil ini ya, hasil yang ada di Mabes ini nanti akan dipakai pedoman oleh Polda Metro karena polisi kan satu badan itu. Ini mengatakan ini tidak ini asli, ini temuan ini akan dijadikan bukti awal yang disampaikan di Polda Metro. Itu. Dan kalau itu terbukti berarti pasal-pasal yang diajukan yang di Polda Metro itu bisa nanti akan dikaji apakah ini fitnah atau apa dan sebagainya, itu dikaji sebelumnya. Itu sudah risiko daripada kasus ini. Saya sudah berulang kali katakan ya. Kasus ini adalah hanya membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Sementara dari pihak penggugat, dari pelapor itu dulu kan menyampaikan metode pakai scientific crime investigation yang setelah hebat. Cuman sayangnya di antara bukti-bukti yang diajukan itu kan satu pun tidak ada bukti yang dituduh ijazah palsu itu tidak ada gitu. Itulah makanya kemudian kelemahan daripada pihak pelapor itu menurut saya di situ gitu. Nah sekarang ya kita tunggu aja perkembangan. Prediksi saya pasti nanti Polda Metro pasti akan menggunakan temuan dari Barreskrim itu untuk melanjutkan kasus yang ada di Polda Metro. Hadapi itu yang di Polda Metro, kalau menurut saya gitu, Pak. Nah Bung Roy, ada kekhawatiran sebagai terlapor pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya? Ya, yang pertama saya makanya gini, setiap perkembangan itu pasti ada kemajuan. Kemajuan itu kemajuan teknologi, kemajuan juga bagaimana prosedur. Jadi sekali lagi salut ya kalau kemudian tadi Pak Arianto mengakui kalau itu sekarang itu kalau dengan kemajuan zaman itu ada keterbukaan, ada transparansi, bahkan beliaulah yang kemudian buat perkap atau peraturan Kapolri. Memang tadi Pak Arianto juga menyampaikan kan Mbak bahwa tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang, betul. Tetapi kurang legitimate atau bahkan tadi beliau mengatakan tidak legitimate ini karena kemudian ada tolakan karena sekarang itu eranya transparansi. Dulu mungkin misalnya kita ambil contoh, misalnya dulu kalau misalnya mau membuat seseorang itu mengaku, mungkin dengan cara-cara yang belum menggunakan teknologi, mungkin dengan cara-cara persuasif atau bahkan cara fisik, ya itu sudah kita hindari. Tapi kan sekarang dengan adanya AI, dengan crime science investigation, jadi artinya dengan science crime investigation itu kemudian bisa dilakukan secara detail. Ini juga jadi artinya untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, kalau kemudian dilakukan cara-cara yang lebih sains dari yang dia kemarin, tidak hanya sekedar diraba, tidak hanya sekedar diperbandingkan, mungkin dengan uji karbon dating 14, kemudian dengan marker ink dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih saya. Dan misalnya yang paling sederhana saja, kalau misalnya kemarin ya Pak Arianto misalnya teman-teman di Barreskrim itu menunjukkan ijazah aslinya gitu ya, langsung gitu dipegang oleh Pak Ditibidum, atau misalnya kalau tampilkan di layar belakang itu adalah ijazah yang asli yang sudah di-scan misalnya, yang dianggap asli itu di-scan dengan sangat bagus, semua orang bisa lihat, bukan ijazah fotokopi yang kemudian ada terlipat lagi, kan kita juga tahu semua gitu. Fotokopi itu bukan bukti, sehingga sekarang kan malah jadi candaan ini Pak Arianto di masyarakat. Nggak apa-apa. Oh, kalau gitu fotokopi boleh ya? Itu temuan ini nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Itu Bapak silakan aja adukan komplain-komplain gitu-gitu ya. Tapi saya saya hanya ingin menjelaskan gini ya Bu ya. Kepada masyarakat. Jadi artinya, apa yang disampaikan Pak Roy tadi itu ke teknik ya yang diajukan dia. Teman-teman menurut penilaian kami itu tidak wajar, tekniknya itu keliru gitu. Makanya itu untuk membuktikan itu marilah kita sama-sama buktikan dengan proses peradilan yang ada gitu. Nah, proses peradilan karena sekarang udah penyelidikan dihentikan, silakan pakai jalan lain. Apakah pakai petun apakah bisa apa enggak, menurut saya petun juga susah karena itu kan prosesnya sudah lebih dari beberapa tahun gitu. Kalau permintaan gelar perkara khusus ini mungkin dikabulkan penyidik Pak Arianto atau tidak perlu? Saya tidak tahu. Kalau saya sih
kalau berhubung sudah dihentikan masuk gelar lagi ya enggak kok. Pasti enggak. Oke. Kan bisa aja Pasti Pak enggak. Ya, saya yakin enggak. Ada pencalonan TNI kemudian di apa pejabat-pejabat lagi kan boleh. Kalau memang ada yang perlu dikoreksi, saya kira nggak ada masalah. Kita lihat sudah baca ya Pak ya. Bareskrim karena kemarin sudah terlanjur gelar dan tertutup dan tidak disebutkan keluar. Sekarang suruh didesak gini suruh keluar, dia pasti nggak mau. Itu aturan dari mana gitu. Masalahnya kan gitu. Saya menyarankan kan hanya saran legitimasi di masyarakat. Risikonya ya jadi rame di masyarakat itu sudah siap dihadapi oleh Bareskrim. Tapi saya mengharap mudah-mudahan Polda Metro cepat aja jalan terus dengan penyidikan itu dan dengan cara yang lebih transparan. Itu tadi bisa penantarnya di sana gitu. Itu supaya tidak terlalu banyak dicurigai bahwa ini didikte oleh Pak Jokowi selama ini kan kayak gitu yang terjadi. Itu menangkisnya hanya dengan transparan Pak. Atau saya yakin ini masih ada kesempatan terbuka. Di Metro nanti kalau di Metro nanti terbuka Pak, itu akan kelihatan sekali Pak mana yang benar, mana yang salah. Baik, Bung Roy masih ada upaya kalau gelar perkara khusus ini tidak dikabulkan oleh penyidik. Ya, jadi mengikuti saja terbuka punya prinsipalnya kan TPK. Jadi dia kan sebagai pihak yang diminta kemudian terkait kalau nanti membutuhkan keterangan saya respon kemudian notify itu kan BPK. Jadi biar prinsip TPK yang kemudian menjalankan itu penting adalah transparansi. Jadi saya juga ingin agar dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan ke depan Polri itu bisa kemudian legitim, transparan di mata masyarakat sehingga tidak ada lagi raguan bagi masyarakat. Jadi saya setuju dengan yang Pak Arianto. Moga-moga ke depan itu bisa lebih transparan, jadi tidak membuat masyarakat tidak percaya lagi pada yang seperti itu. Kemarin masyarakat nggak percaya kan, semua jadi rugi. Ini citranya juga tidak bagus kata masyarakat dan juga untuk kepentingan. Baik, terima kasih banyak ahli digital Roy Suryo dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi telah bergabung di Ainis Sore. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Anda masih di Ainis Sore. Pemirsa, KPK menyita 11 kendaraan mobil dan 2 motor dari hasil penggeledahan di 7 lokasi. Penyitaan ini buntut kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan RI. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyita 11 mobil dan 2 motor dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah barang sitaan ini didapatkan KPK dari 7 lokasi rumah di kawasan Jabodetabek dan 1 kantor Kemenaker. Selanjutnya barang sitaan dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disimpan. Ya, KPK dalam perkara di Kemenaker ini telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang dalam bentuk unit mobil dan motor sejumlah 11 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 yang telah diamankan oleh tim penyidik KPK. Ya, ada beberapa lokasi yang dilakukan penggeledahan, setidaknya tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di 7 lokasi rumah pihak-pihak terkait di wilayah Jabodetabek dan 1 kantor Kemenaker. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal usulan menambah batas usia masa pensiun aparatur sipil negara. Usulan ini sebelumnya disampaikan Korps Pegawai Republik Indonesia. Puan meminta agar usulan masa pensiun ASN diperpanjang dikaji terlebih dahulu agar tidak membebani APBN. Sebab yang terpenting saat ini memastikan produktivitas dari ASN. Puan pun mempertanyakan kaitan perpanjangan masa pensiun dengan produktivitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan ASN untuk diperpanjang, ya sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut. Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik
Yang penting itu kan bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat. Jadi apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa? Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN. Itu. Ya pemirsa, usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regenerasi dalam tubuh ASN. Usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Saat ini batas usia pensiun ASN di Indonesia berada di usia 58 tahun untuk pegawai administrasi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Namun seiring peningkatan usia harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima, namun harus melalui kajian mendalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI Agus Subianto beserta 3 kepala staf TNI. Rapat kerja dilakukan untuk mendengar hasil penyelidikan kasus ledakan di lokasi pemusnahan amunisi di wilayah Garut, Jawa Barat. Panglima TNI menyebutkan bahwa prosedur untuk peledakan amunisi sudah dilakukan sesuai aturan. Selain itu, Panglima juga menyebut amunisi yang sudah kadaluarsa tersebut sangat sensitif, sehingga dapat dengan mudah memicu ledakan. Sementara untuk lokasi peledakan, Panglima menyebut bahwa lokasi sudah sesuai SOP. Namun demikian, Panglima juga akan memindahkan lokasi peledakan sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Untuk warga sipil yang berada di lokasi, Panglima menyebut warga sipil merupakan petugas dapur umum di sekitar lokasi yang dipekerjakan oleh TNI. Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, mulai dari satuan pemakai, munisi yang sudah expire, yang harus didisposal itu dari satuan pemakai ke slok kodam, kemudian dari slok kodam 4 unit rumah di Kompleks Perumahan Guru Sekolah Dasar Kecamatan Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara ludes terbakar. Kobaran api berawal dari salah satu rumah dinas guru yang sedang ditinggal pergi oleh penghuninya. Suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas dari salah satu rumah sempat membuat panik warga. 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Suara ledakan dari sebelah itu, jadi kukira apa, anak-anak ada bermain di belakang. Nggak ada 1 menit langsung banyak asap. Jadi, aku tengok, kebakaran samping rumah, aku bilang, jadi kita bakar barang-barangku. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Antrean warga yang ingin mendapatkan BBM mengular di seluruh SPBU Kota Bengkulu dan sejumlah kabupaten dalam 3 hari terakhir. Kelangkaan BBM rata pada semua jenis BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.
Bahkan di tingkat eceran BBM di wilayah Kota Bengkulu juga kosong. Warga rela antri berjam-jam, bahkan hingga menginap di SPBU untuk mendapatkan BBM. Jelas merasa kecewa dengan kelangkaan BBM ini. Nggak ada solusi. Andaikan kami ini ada solusi Pertamax lancar, mungkin kami bisa lari ke Pertamax. Andaikan eceran orang nimbun pun misal banyak, kami bisa lari ke eceran. Sementara itu, Gubernur Bengkulu menyatakan kelangkaan BBM ini akibat pasokan BBM harus didatangkan melalui jalur darat hingga membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, alternatifnya bagaimana untuk memastikan tidak kelangkaan BBM? Pertamina sudah saya datengin, dia akan ambil dari Sumbar, Sumsel, Lampung, via darat. Kerugian Pertamina karena dampak alur ini 500 juta per hari. Akibat kelangkaan BBM ini, perekonomian di Provinsi Bengkulu terancam lumpuh, mulai dari sektor industri, transportasi, hingga sektor UMKM. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, BNN menyita 2 ton narkoba jenis sabu di Batam, Kepulauan Riau. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom menyebut kasus ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. BNN bersama tim gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti dari kapal KMMT Sea Dragon Tarawa. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan lebih dari 60 kotak kardus berisi sabu yang disimpan di lambung kapal. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom memimpin langsung perhitungan barang bukti dan memastikan bahwa ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Selain barang bukti, petugas juga menangkap 6 orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini. 2 diantaranya merupakan warga negara Thailand, sementara 4 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Pemirsa, penyelundupan 2 ton sabu asal Thailand digagalkan tim gabungan di Kepulauan Riau. Petugas menangkap 6 tersangka meliputi 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Kapal yang diduga target menghentikan mesinnya. Berdapat. Petugas gabungan pemberantasan narkoba yang terdiri atas BNN RI, TNI, Bea Cukai, dan Polri menggagalkan penyelundupan 2 ton sabu menggunakan kapal motor Sea Dragon Tarawa dari Thailand ke perairan Kepulauan Riau. Tim gabungan menghentikan kapal motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga sebagai target operasi. Saat menggeledah kapal ini, petugas pun menemukan barang bukti narkoba senilai hampir 2 ton di area mesin kapal dan kompartemen depan. Kurangi. Ayo. Ke depan. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 tersangka ditangkap terdiri atas 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Para tersangka terancam maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Hati-hati. Izin Komandan, ini TSK kita pindahkan ke kapal BC. Operasi tim gabungan ini menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah. Kapal berhasil kita kuasai. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 3.599 orang preman di wilayah Jakarta. Mereka terlibat berbagai aksi kriminal dan premanisme.
3.599 orang diamankan Polda Metro Jaya selama 15 hari operasi Brantas Jaya. Mereka diamankan lantaran terlibat berbagai aksi premanisme di wilayah Jakarta. Dari seluruh preman yang ditangkap, beberapa diantaranya dibina dan ratusan lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi Brantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya total menangani 251 kasus. Terkait aksi premanisme berkedok ormas, Polda Metro Jaya mengamankan 56 orang. Dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak seluruh aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca diamankan dalam operasi Brantas Jaya, para preman yang berkedok ormas penjaga lahan parkir di RSUD Tangerang Selatan disebut mengantongi 7 miliar rupiah selama 7 tahun. Estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari, apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan ormas yang mengganggu ketertiban imbas kasus Ormas Grip Jaya yang sempat menduduki lahan milik BMKG di Tangerang Selatan. Selain itu, Puan meminta pemerintah untuk mengevaluasi ormas yang berbau premanisme. Puan meminta pemerintah untuk menindak tegas ormas yang bertindak premanisme. Puan menambahkan agar pemerintah dan penegak hukum jangan sampai kalah dengan ormas yang bertindak premanisme tersebut. Bagaimana mungkin Ibu melihat ormas ini? Apakah mungkin RUU ormas didorong gitu? Terus yang kedua soal usulan RUU ASN kan 70 tahun. Nah, ini pandangan dari DPR RI seperti apa gitu? Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi. Polisi menangkap terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku diduga otak dan pelaku penganiayaan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan. Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 2 pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman kata dia. Rupanya nggak lama dibawa teriak, nggak tolong. Mau main dibacok katanya gitu. Coba kejar itu kejar ya kan. Gue bilang kalau dia ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Istana mengklaim Presiden memerintahkan TNI Polri untuk mengamankan kerja jaksa dan kantor kejaksaan. Pembagian tugas dan fungsinya diatur secara spesifik dalam Perpres nomor 66 tahun 2025. Perpres nomor 66 tahun 2025 yang dikeluarkan minggu lalu itu merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap jaksa. Ya. Jaksa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam membongkar kasus-kasus yang besar, kasus kejahatan besar atau kasus korupsi yang besar, tentu menghadapi berbagai macam hal termasuk mara bahaya yang mengintai mereka. Dan dalam hal ini negara memberikan perlindungan terhadap jaksa. Ada 2 institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam mara bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk institusi kejaksaan, kantor kejaksaannya, kemudian mendampingi jaksa-jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan, itu diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi 2 institusi ini ya, TNI dan Polri, diminta oleh Presiden untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap jaksa dan kejaksaan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menegaskan perlindungan terhadap jaksa sangat penting untuk mendukung kinerja optimal dari para jaksa yang bertugas. Alat negara digunakan melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres ini memberikan wewenang pemerintah menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Wah, kami bersyukur ya. Berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI Polri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan yang meminta Budi Ari tak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tenang ya Pak ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Ari untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkomdigi. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkomdigi yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Bareskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, warung ayam goreng Widuran yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah viral karena diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal. Wali Kota Solo Respati Ardi langsung melakukan sidak ke warung ayam goreng Widuran dan menutup warung tersebut.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, melakukan inspeksi mendadak ke rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Jalan Sultan Syahrir, Solo, Jawa Tengah. Sidak dilakukan setelah rumah makan yang berdiri sejak 1973 ini menjadi sorotan publik karena menggunakan bahan non-halal dalam penyajiannya tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Namun saat sidak berlangsung, pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Respati ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon. Restoran diminta tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya saya telepon Terus bagaimana Mas Wali? Ya, saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebagian pelanggan baru kecewa dan baru menyadari status non-halal setelah membaca pemberitaan dan komentar warganet. Ya sangat kecewa tentu ya. Saya pernah beli beberapa kali di sini, tapi dulu sama ngajak pejabat juga kan. Kecewa sekali. Sejak kapan teman? Mungkin sudah setahun lalu. Tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu. Dulu sering bahkan beli nasi box juga untuk hidangan untuk tamu-tamu. Bersama kremes ya? Iya, pakai kremes. Belum nggak ada tulisannya. Kita nggak tahu kalau itu apa minyak babi. Sebelumnya warung ayam goreng Widuran yang berlokasi di Solo viral karena diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal. Karyawan restoran menginformasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Lantas, benarkah ayam Widuran menggunakan bahan non-halal? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi. Selamat sore, Mas Wali. Ya, selamat sore. Mas Wali, benarkah dari ayam goreng Widuran ini menggunakan minyak babi sebenarnya? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan apa yang disampaikan hari ini, saya mendatangi dan melihat langsung bagaimana proses pemasakan dan lain-lain. Akan tetapi supaya lebih detail, maka dari itu tadi saya menghimbau untuk pemilik untuk menutup sementara dan akan kita lakukan asesmen. Jadi petugas-petugas kami mengambil sampel-sampel makanan sehingga akan diketahui data persis apa saja kandungan-kandungan yang digunakan. Dan saya juga menyayangkan terkait karyawan atau pegawai yang berjualan di sana seharusnya ketika ada pelanggan yang masuk harusnya diberikan keterangan kalau ini tidak halal, misalnya seperti itu. Jadi ini terkait hak konsumen ya, perlindungan konsumen ketika sedang melakukan aktivitas makan di tempat. Baik, Mas Wali, berarti sebenarnya sampai dengan saat ini belum diketahui penyebab dari ditutupnya dari warung ayam goreng Widuran ini sebenarnya? Ya, jadi karena aduan, jadi kami di Surakarta ada aduan, karena aduan namanya ULAS. Ya, karena aduan ini digunakan pemerintah kota untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan aduannya ini sangat tinggi sekali kemarin. Maka dari itu di hari pertama ini saya langsung hadir dan langsung mengambil sampling untuk menjawab aduan. Saya lakukan penutupan langsung di tempat seperti tadi. Oke, Mas Wali, apakah terdapat logo halal di di tempat makan tersebut terkait dengan asli atau palsu? Ya, untuk tadi kalau tadi kita cek pada hari ini ya. Tulisannya non halal, tapi yang beredar di sebelumnya belum ada tulisan halal dan non halal. Nah ini menjadi perhatian. Kami juga ada program setelah ini akan kita percepat lagi untuk UMKM rumah makan yang akan mengajukan sertifikasi halal. Jadi bagi pelaku usaha yang sedang melakukan usaha yang memang benar-benar itu di situ menjual makanan yang halal, kita akan membantu sertifikasi. Dan saya juga mengajak mohon kejujuran dari pelaku usaha. Apabila ada kandungan-kandungan, tempat penyembelihan, bahan-bahan yang tidak halal, silakan lakukan tulisan non halal di tempat usahanya. Dan apabila ada konsumen, itu mohon bisa diterangkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Mas Wali, sebenarnya apa sih kira-kira bahan apa yang membuat ayam goreng Widuran ini dikatakan non halal?
Nah, untuk menjawab itu kita akan segera rilis dalam beberapa hari ini. Hari ini kami ambil sampling. Nah, nanti akan kita umumkan segera ketika hasil dari sampling itu setelah keluar. Berapa lama ditutup warung ayam goreng Widuran ini, Mas Wali? Sampai hasil asesmennya keluar dari BPOM kami, dari lab kami. Oke, setelah dilakukan pemeriksaan dari BPOM, dan bagaimana langkah ke depan? Apakah ada langkah-langkah hukum yang akan dilakukan? Ya, jadi setelah dilakukan nanti ada verifikasi. Apabila terbukti di situ ada bahan-bahan yang memang tidak halal, saya akan mewajibkan menuliskan silahkan buka kembali, tapi dituliskan dengan terang tulisannya non halal, dan pelayan-pelayan yang ada di sana untuk menerangkan pada konsumen yang hadir. Untuk tindakan hukum, akibat hukum, kami serahkan kepada yang berwenang. Apabila ada aduan dari masyarakat konsumen yang tidak puas karena perlindungan konsumen, itu saya serahkan kepada yang berwajib untuk menindak. Oke, ada berapa cabang berdasarkan informasi yang diperoleh dari sana, Mas Wali? Dari ayam goreng Widuran ini? Ya, setahu saya ada 2 cabang yang ada di Kota Solo, dan setelah saya tadi identifikasi, saya mendapat informasi adalah keluarga. Jadi perlu di sini banyak sekali bisnis keluarga. Jadi di cabang tertentu milik keluarga yang lain dan lain-lain. Tapi ini bukan menjadi suatu alasan. Akan tetapi SOP terkait standar halal ini memang benar-benar harus dicantumkan sehingga perlindungan konsumen akan mendapatkan haknya sebagai konsumen. Baik, kita nantikan perkembangan terbaru dari sana. Terima kasih Wali Kota Surakarta, Rusparti Ardi telah bergabung bersama kami di ini sore. Sehat selalu, Mas Wali. Sehat selalu, terima kasih. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial pesta pernikahan anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan hal tersebut karena batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang adalah 19 tahun. Pesta pernikahan antara sepasang anak perempuan dan laki-laki di Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Anak perempuan berusia 15 tahun menikah dengan anak laki-laki berusia 17 tahun dirayakan dengan meriah. Pesta pernikahan ini mengundang komentar negatif dari warganet yang menyayangkan adanya pernikahan anak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan juga menyoroti peristiwa ini. Ia prihatin terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pengantin perempuan maupun laki-laki. Sementara itu, polisi dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Lombok sedang menyelidiki pernikahan anak yang terjadi di daerahnya. Pihaknya juga akan memeriksa kondisi psikologis pengantin anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar rapat terkait keorganisasian, program kerja serta promosi Kadin di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Hal tersebut dilakukan agar Kadin Indonesia dapat turut serta dalam menghadirkan kenyamanan dan kemudahan dalam berinvestasi di tanah air. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari hadir dalam rapat Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang organisasi komunikasi dan pemberdayaan daerah. Rapat yang dipimpin Pak Ketum Kadin Indonesia Koordinator Bidang OKP Erwin Aksa ini mengagendakan peran serta Kadin dalam deregulasi yang ingin dilakukan pemerintah, terutama menyangkut peraturan kenyamanan berinvestasi di Indonesia. Melalui rapat ini, Kadin Indonesia juga membahas sinergitas serta peran Kadin dalam meningkatkan dunia usaha. Dan tadi juga dibahas tentang bagaimana Kadin ikut serta berperan dalam deregulasi yang ingin dilakukan pemerintah, ya terkait dengan bagaimana
membuat kenyamanan investasi Indonesia membaik. Membahas bagaimana peran Kadin dalam peningkatan dunia usaha, sehingga kawan-kawan pengusaha yang bergabung di Kadin itu dapat merasakan fungsi dan manfaat berkadin, baik dalam hal regulasi, kemudian akses informasi, begitupun dengan kerjasama dari berbagai pihak. Menghadirkan kemudahan berinvestasi di Indonesia menjadi kontribusi Kadin, sekaligus mendukung tercapainya target peningkatan perekonomian nasional sebesar 8%. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Turut serta dalam menjaga kesehatan masyarakat, Partai Perindo memberikan 6 kontainer yang difungsikan sebagai pusat kesehatan perempuan dan anak di 6 wilayah di seluruh Indonesia. Bantuan dari partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini untuk memberikan kemudahan dalam akses layanan kesehatan yang berkeadilan dan berkualitas. Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada perempuan dan anak. Upaya ini diwujudkan dengan pemberian 6 unit kontainer yang memiliki fungsi sebagai pusat kesehatan bagi masyarakat. Nantinya 6 kontainer pusat kesehatan masyarakat ini akan didistribusikan ke 6 titik wilayah yang meliputi Cianjur, NTB, Sumba Barat Daya, Timur Tengah Selatan, dan Halmahera Selatan, serta Sulawesi Utara. Jadi ini adalah wujud komitmen Partai Perindo untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dalam hal ini terfokus pada kesehatan perempuan dan kesehatan anak. Bantuan pusat kesehatan di sejumlah daerah ini diharapkan dapat mengatasi ketidakmerataan atau kesenjangan layanan kesehatan masyarakat di daerah. Nantinya Partai Perindo juga berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam memberikan layanan kesehatan di daerah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sutrisno, iNews melaporkan. Keberangkatan terakhir jemaah calon haji Indonesia gelombang 1 dari Madinah menuju Mekah selesai dilaksanakan. Sebanyak 8 kloter dengan 3.000 jemaah diberangkatkan menuju Mekah. Sebanyak 8 kloter jemaah calon haji yang tergabung dalam gelombang pertama pada pendorongan terakhir bergerak dari Madinah menuju Mekah. Proses pendorongan yang berlangsung dari 10 hingga 25 Mei berjalan lancar. Total 3.267 dari 104.000 jemaah gelombang pertama diberangkatkan pada Minggu waktu Arab Saudi. Dari hotel, jemaah telah menggunakan pakaian ihram untuk menuju Bir Ali, melaksanakan sholat sunnah ihram dan berniat menjalani umroh wajib. Meski mayoritas jemaah dalam kondisi sehat, namun tercatat ada 35 jemaah masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi, sementara 4 jemaah di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Petugas terus memberikan pendampingan dan layanan medis guna memastikan jemaah aman dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Dengan selesainya proses pendorongan, seluruh jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama akan tiba di Mekah dan menjalani masa persiapan menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Madinah, Arab Saudi, kami telah terhubung dengan rekan Gigi Irfan di sana. Selamat sore waktu Jakarta, Gigi. Seperti apa suasana terkini di Madinah, Arab Saudi saat ini? Ya, Kevin dan kosong ini merupakan hak Madinah. Akhir ada Jumat sebanyak dari aktif dan dimulai meter 17. Baik, terima kasih Gigi Irfan melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Nampaknya kami ada terkendala komunikasi di sana. Terima kasih Gigi, selamat kembali bertugas.